Orang mati itu karena ya berhentinya jantung. Jantung mandek, otak mandek, jiwa itu mandek, mati orang. Jadi bukan karena roh, nggak ada roh, tidak ada. Kok ada yang keluar cabut, tidak ada. Ini menurut orang-orang yang belajar sains banyak seperti itu. Loh, kalau kita meyakini sekali, kenapa? Karena ketika kita tidur kita mimpi. Tapi dalam bahasa sains mimpi itu, yang mimpi itu kan kerja otak di bawah sadar, di alam bawah sadar. Ya ada saja. Seperti itulah orang yang beriman punya argumentasi, orang yang tidak beriman pun punya argumentasi. Orang yang sombong itu karena merasa tidak punya kelemahan. Kalau sudah mengatakan aku lebih alim daripada kamu, ini bahasanya aku lebih hebat daripada kamu, aku lebih baik daripada, ini bahasanya kenapa? Karena merasa tidak punya kelemahan. Bersyukurlah ketika ada diberi kelemahan. Karena justru kelemahan itu mengajarkan kita tawadhu kepada siapa. Nah, coba aku tanya dengan akal itu di otak apa di hati kira-kira? Akal gimana kira-kira? Akal itu di otak apa di hati kira-kira? Akal akal itu di otak apa di hati? Hewan itu punya otak tapi tidak punya akal. Tapi hewan itu punya naluri. Nalurinya sama dengan manusia, punya kasih sayang, ngerti naiknya ada musuhnya, oh ngerti ini predator perlu dijauhi. Tapi dia tidak punya akal. Otak punya, nah terus akal di mana? Akal itu di hati, tidak di otak. Hati itu maksudnya lever apa jantung? Nah disinilah ahli sains memperdebatkan. Makanya beberapa ahli sains itu tidak percaya kalau roh tidak percaya. Roh tidak percaya. Orang mati itu karena ya berhentinya jantung. Jantung mandek, otak mandek, jiwa itu mandek, mati orang. Jadi bukan karena roh, nggak ada roh, tidak ada. Kok ada yang keluar cabut, tidak ada. Ini menurut orang-orang yang belajar sains banyak seperti itu. Loh, kalau kita meyakini sekali, kenapa? Karena ketika kita tidur kita mimpi. Tapi dalam bahasa sains mimpi itu, yang mimpi itu kan kerja otak di bawah sadar, di alam bawah sadar. Ya ada saja. Seperti itulah orang yang beriman punya argumentasi, orang yang tidak beriman pun punya argumentasi. Ya sama dengan Tuhan. Karena ada skala berbeda. Di dunia ini ada ribuan agama, dan di dunia ini juga ada ribuan Tuhan. Agama masing-masing juga menyebut dengan nama Tuhan yang berbeda-beda dan tidak mungkin mau disamakan. Contoh, kita ini Tuhan ini Gusti Allah. Terus agama B, C nyebut dengan itu, terus kita dianggap mau nggak tuh Gusti Allah sama dengan Tuhan? Ya nggak mungkin sama. Saya Maluti Pak Petullah ini beda-beda nama, beda-beda orang, cuma ini menurus. Tapi hakikinya siapa Tuhan? Sampai lihat sekarang pendapat orang-orang yang tidak ngerti ilmu tauhid tapi cerdas dalam berpikir, punya kreativitas akal dan otak yang luar biasa. Tuhan adalah alam semesta ini kan? Karena Tuhan itu sebetulnya adalah prediksi dan imajinasi seseorang bahwa kita ini berarti ada Tuhan. Siapa Tuhannya? Ya yang Maha Kuasa yang menciptakan alam semesta ini. Lah wujudnya kayak apa? Ya nggak tahu. Ya mungkin seperti kita atau mungkin seperti yang lain. Ya mungkin tepatnya di sana, di situ nggak ngerti. Tuhan itu seolah-olah imajinasinya seseorang. Itu kalau orang-orang ateis yang mengatakan seperti itu. Kita ini orang Islam, ya Tuhan. Limanil mulkul yawma illahil wahidil qahhar. Ya Tuhan itu Allah yang maha menguasai, yang maha memiliki, yang menciptakan segala semesta yang ada, yang sudah tidak ada, yang akan diadakan, yang nampak tidak nampak, yang akan dinampakkan. Wujudnya bagaimana?
Kalau Gusti Allah itu Allah Akbar maha besar, kita tidak mampu melihat kebesarannya. Lembaga melihat bagaimana? Lihat dari tanda-tandanya saja. Angin berkeliling di pasti muter ini gini. Sikile kok kene iki bau apa? Padahal pasti ini. Kalau tuh angin dia ini, ya tau nggak kira-kira apa? Minyak kira-kira. Berarti angin apa ya? Kalau ada beranggapan bahwa sesuatu yang tidak nampak oleh mata berarti tidak ada, berarti otaknya rakyat otak motor jangan tidak ada. Angin ini kan